إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الفلاح. حي على الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فصل وبين وقرر صراطا مستقيما ومنهجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي خير الأنام وسلم تسليما كثيرا بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menjadi kewajiban bagi kita
untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur biqauli alhamdulillah sebagai wujud terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dari nikmat-nikmat yang kita syukuri ini dan menjadikan kita orang yang bertakwa pada Allah yang berfirman tentang hubungan antara ketakwaan dan syukur. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat 123. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dengan berbagai ragam karakter sifat yang ada. Interaksi sosial dalam bermasyarakat adalah keniscayaan agar kebaikan. Islam mengajarkan batasan dan etika dalam bersosialisasi dan berkomunikasi urusan orang lain tanpa diminta. Suka campur pada urusan orang lain bisa membawa banyak dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang yang dicampuri urusannya. Di antaranya adalah bisa merusak hubungan sosial karena orang yang merasa dicampuri urusannya bisa merasa tidak nyaman, tersinggung atau marah. Hal ini bisa merusak hubungan pertemanan kekeluargaan. Campur tangan yang tidak pada tempatnya juga bisa memicu kesalahpahaman atau bahkan pertengkaran. Apalagi jika disertai dengan penilaian, prasangka buruk atau kritik yang tidak diminta. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi Maha penyayang. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mencari kesalahan orang lain, sekaligus menekankan kepentingan introspeksi diri dan fokus pada memperbaiki diri daripada menghakimi dan mencampuri urusan orang lain. Dalam kitab Ar-Rahlabib Jilid 2 halaman 439, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan pentingnya menjauhi banyak prasangka buruk terhadap orang lain. Mencampuri urusan orang lain juga dilandasi dengan prasangka-prasangka sehingga memunculkan keinginan untuk lebih dalam mengetahuinya. Sikap inilah yang kemudian dapat merusak hubungan sosial yang mendatangkan dosa. Kita perlu menyadari bahwa setiap orang punya batas privasi. Mencampuri urusan pribadi bisa melanggarkan ruang pribadi seseorang dan membuat mereka merasa tidak dihargai. Orang yang suka sering ikut campur urusan orang lain juga bisa dipandang negatif karena dianggap suka gosip, kepo, atau tidak tahu situasi dan kondisi. Sikap ini bisa membuat orang lain menjauh, alih-alih memperbaiki atau menyelesaikan masalah pribadi. Energi kita malah bisa habis karena ikut campur urusan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sikap yang identik dengan suka ikut campur urusan orang lain adalah sikap senang mencari kesalahan orang lain. Dan tafsir Jam'il Bayan sikap At-Tabari menjelaskan makna dari wala tajassasu yang artinya janganlah mencari kesalahan orang lain adalah sebuah larangan keras Allah pada perbuatan saling mengintip dan mencari aib orang lain. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa
karena menunjukkan sikap tidak hormat dan mencampuri urusan pribadi yang tidak seharusnya kita ketahui. Kata tajassus dalam Al-Hujurat ayat 12 juga bermakna tindakan mencari-cari informasi bersembunyi tentang seseorang, baik dengan cara mematai-matai, menyelidiki tersembunyi tentang seseorang, baik dengan cara memata-matai, menyelidiki atau mendengarkan pembicaraan mereka secara diam-diam. Tujuannya biasanya untuk mengetahui aib atau kekurangan mereka agar bisa digunakan untuk menjatuhkan atau merendahkan mereka. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa larangan tajassus ini bertujuan untuk menghormati hak privasi setiap individu, setiap orang berhak untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak boleh dipaksa untuk membuka apa yang ingin dirahasiakan. Upaya mencari-cari kesalahan orang lain biasanya berawal dari prasangka buruk dan memicu kesalahan pahaman di antara orang lain. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita hindari, jauhi dan tinggalkan sikap tentang ikut campur urusan orang lain dan mencari kesalahan orang lain. Perlu kita ketahui, jika kita memakai kacamata kebencian dan suudzon pada orang lain, maka kebaikan yang dilakukannya pun akan terlihat buruk di mata kita. Sehingga mari kita pakai kacamata husnuzon dan memandang orang lain. Insya Allah kebaikan dan kemaslahatan akan tercipta dalam hubungan dan interaksi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.